sudah ada 27 orang, termasuk saya, berarti sudah lengkap sih sebenarnya semuanya. Namun demikian kita absensi dulu deh, sambil saya juga melihat kesiapan kalian dalam mengikuti perkuliahan ini. Oke, teknisnya sekarang dimatikan dulu ya, semua videonya dimatikan, kameranya dimatikan. Nanti yang saya sebutkan namanya langsung mengaktifkan kameranya ya, dan merespon kalau bila hadir ya sebut hadir. Oke, yang pertama Aditya Hafiz Saputra. Siapa hadir, Pak? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Ahmad Fauzan Wicaksono. Siap hadir, Pak. Oke. Azma Anil Asasi. Azma. Halo. Mana nih? Azma Anil Asasi. Tidak ada, tidak merespon. Kita lanjutkan. Karisma Ivana Almira. Siap hadir, Pak. Oh, Azma ada itu. Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya Fiona Alia Hanifah. Siap hadir, Pak. Coba lihat dong kameramu itu dinyalakan. Siap sudah, Pak. Oke. Firmansyah. Siap hadir, Pak. Coba perlihatkan agak ke bawah, coba itu mukamu saja yang terlihat. Coba. Apakah sudah sesuai kamu memakai baju sesuai ketentuan? Siapa? Mana Pak? Belum, Pak. Nah, segera ya. Siapa? Saya ganti dulu, Pak. Izin ganti dulu, Pak. Ya. Gilang Arya Putra. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Harastayuda Anzar. Siap hadir, Pak. Oke, bagus. Hilmi Muhammad Rashid. Siap hadir, Pak. Kameramu nyalakan, Hilmi. Masih loading, Pak. Oke, santai saja. Ya, sip, aman, bagus. M. Fatnan Hikami. Siap. Hadir, Pak. Ya, bagus. Muhammad Hafiz Suandi. Siap hadir, Pak. Ada ya? Oke. Siap, Pak. Muhammad Lutfi Aditya. Siap hadir, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Mas, Muhammad Zaki Ramdhani. Siap hadir, Pak. Mana coba lihat. Oke, bagus. Nur Irfan Wicaksono. Siap hadir, Pak. Ya. Raihan Nafiatur Roshida. Siap hadir, Pak. Mana lihat. Oke. Aman ya? Siap aman, Pak. Ya, Rensi Septiani. Siap hadir, Pak. Ya, bagus. Rizky Matori. Siap hadir, Pak. Oke, aman. Rofi Wiradiva. Siap hadir, Pak. Oke. Rohmat Triantoro. Siap hadir, Pak. Mana? Oh, oke, baik. Bagus. Sultan Ali Sidik. Siap hadir, Pak. Ya. Tegar Prayoga. Siap hadir, Pak. Oke. Timothy Ivan Gultom. Siap hadir, Pak. Mana? Oh, oke. Mbak. Trayi Budi Samantu. Siap hadir, Pak. Tanda tangan aman, Trayi. Tanda tangan.
Aman ya. Aman, saya sudah rekap semuanya, tinggal nanti ditunggu saja nilai PKL. Oke, Sabit Akdam Dinan. Oke, ada Wahyu Eka. Siap hadir, Pak. Mana? Coba perlihatkan sejenak dirimu. Oke. Yazid Berlianul. Abid. Siap hadir, Pak. Mana Yazid nih? Oke, ada. Sip. Oke, baik. Terima kasih sudah berkenan mengaktifkan sejenak kameranya. Oke, kalau mulai dari sekarang silahkan kalau misalkan ingin dimatikan kameranya pun nggak apa-apa. Matikan saja. Namun demikian ketika nanti saya tanya jawab, ya ketika menjawab dinyalakan gitu kameranya ya. Oke, mata kuliah hari ini untuk klimatologi 6 yaitu adalah praktik variabilitas iklim dan musim Indonesia. Di mata kuliah ini tentunya adalah mata kuliah praktikum ya. Di samping ada mata kuliah teorinya, yang disampaikan kalau tidak salah sama Pak Nur ya, Pak Nuryadi ya. Iya Pak, benar. Ya, oke. Oke, untuk teorinya nanti sama Pak Nuryadi. Sekarang adalah praktikumnya berarti bersama saya untuk 1 semester ke depan. Tentunya berbicara terkait praktikum, nanti akan banyak kita mencoba latihan mengolah data ya, mengolah data-data. Situ ada data SST, kemudian nanti juga kita lihat anomalinya, gitu kan. Kemudian kita coba olah data curah hujan berdasarkan zone, gitu kan. Itu akan banyak sekali kita berinteraksi di praktikum dan menggunakan perangkat komputer seperti itu ya. Jadi mungkin bisa menyesuaikan yang masih menggunakan handphone karena ini adalah sifatnya praktikum gitu ya, akan banyak mengakses komputer gitu ya. Tapi tidak apa-apa kalau misalkan memang lebih stabil menggunakan handphone, jadi bisa tapi tetap sambil dibuka komputernya atau laptopnya seperti itu. Oke, sebelumnya saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya untuk pertemuan di minggu lalu ya. Sebenarnya kan libur juga gitu, namun saya menjanjikan untuk mengupload video gitu di hari Jumat atau Sabtu gitu kalau tidak salah. Namun demikian ada kendala teknis, jadi laptop saya yang digunakan untuk membuat materi tersebut tidak bisa dinyalakan gitu karena chargernya bermasalah gitu. Jadi datanya masih di situ, belum sempat diupload. Oke, sebenarnya isinya cuma ini doang sih, kontrak perkuliahan kita sepakati aja, tata tertib, kemudian tugasnya apa saja, kemudian penilaian, UAS berapa persen, UTS berapa persen. Namun demikian itu kan sama saja dengan yang ada di SIMAS ya, UAS itu 40, UTS itu 30%, kemudian penugasan 20%, dan kehadiran adalah 10%. Namun karena ini praktikum, saya tidak akan menyamakan dengan mata kuliah teori, sehingga penilaian ini akan lebih saya titik beratkan kepada penugasan-penugasan kalian gitu ya, laporan-laporan praktikum kalian, itu yang akan lebih ditonjolkan gitu dalam penilaian saya. Mungkin bisa dicontohkan seperti ini, ketika nilai UTS itu adalah 30%, maka nilai tersebut tidak murni dari pada saat kalian ujian, gitu. Namun 30% itu terdiri dari ya berapa persen laporan selama praktikum kalian, seperti itu. Oke, untuk pertemuan pertama ini, pertemuan kedua materi pertama itu mengenai anomali SST atau anomali sea surface temperature. Saya izin share screen sebentar ya.
Oke, saya rasa sudah nampak ya slide-nya. Oke, jadi ini adalah mata kuliah praktikum analisa variabilitas iklim dan musim Indonesia yang diampu oleh saya, Ervan Ferdiansyah, ya, untuk semester 6 di Prodi Klimatologi STMKG. Baiklah, ini adalah rencana atau rancangan pertemuan kita selama 1 semester ke depan. Ini yang saya tampilkan di awal ini adalah rencana yang akan kita bahas, materi-materi yang akan kita bahas dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-8 atau UTS. Ya. Diawali dengan pendahuluan yang saya sudah siapkan videonya namun belum sempat diupload. Itu penjelasan praktikum, laporan, penjelasan analisis variabilitas musim, dan lain sebagainya. Oke, untuk pertemuan kedua atau pertemuan hari ini, itu topik utamanya adalah analisis suhu muka laut. Yang mana ini akan kita laksanakan untuk 3 pertemuan ya. Pertemuan kali ini, minggu depan, dan minggu depannya lagi. Oke, ada sedikit kesalahan, sorry, ini tahun 2019. Oke. Nah, ini adalah langkah atau tahapan analisis yang akan kita lakukan untuk 3 pekan ke depan ya, selama 1 bulan berarti ini. Yang pertama itu adalah mendownload data anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan perairan Indonesia untuk periode tahun 1981 sampai dengan 2019. Berarti untuk pertemuan kali ini sebenarnya hanya itu saja. Dilanjutkan nanti di pertemuan ketiga dan pertemuan keempat. Namun demikian, setelah saya coba download datanya, itu masih dalam bentuk NC ya, dalam bentuk filenya itu extensionnya adalah NC dan perlu sedikit effort untuk merubahnya menjadi data worksheet gitu ya. Ada sedikit effort di situ, harus install sesuatu dan itu akan menyita waktu lah untuk kalian. Itu lebih baik itu silahkan kalian cari sendiri gitu caranya. Nanti saya berikan link download datanya. Nah, nanti untuk merubahnya menjadi worksheet silahkan kalian pelajari sendiri, tidak akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan langsung saja kita latihan dengan data yang tersedia gitu ya, data yang tersedia. Jadi saya sudah coba mengekstraksi datanya, saya ambil yang pentingnya gitu untuk setidaknya memberikan gambaran kepada kalian bagaimana nanti di tahapan yang kedua kita mengidentifikasi anomali SST gitu. Oke. Sebelumnya saya coba tanya dulu, ini apakah sudah tersebar file yang saya berikan? Sudah Pak. Sudah ya, sudah menerima semua. Baik, terima kasih. Oke, kalau gitu silahkan dibuka saja filenya, dibuka dulu filenya, dipersiapkan baik-baik filenya. Nanti kita akan laksanakan bersama-sama dengan panduan dari saya. Oke, kita lanjut dulu. Dan ini adalah untuk pertemuan ke-9 sampai dengan menjelang UAS gitu ya. Jadi nanti di pertemuan ke-9 itu topik utamanya adalah variabilitas awal musim terkait anomali suhu muka laut. Kemudian pertemuan ke-10 ini kita membahas variabilitas sifat hujan musiman. Pertemuan 11 itu lanjutan dari pertemuan 9 dan 10. Nah, memang ini sudah mulai ke project akhir ya. Jadi nanti penilaian UAS-nya itu diambil dari project gitu. Jadi sistem UAS-nya itu adalah project. Tidak ujian di kelas atau di Zoom seperti itu. Jadi nanti kalian pada saat pelaksanaan UAS apabila itu online silahkan gabung saja dengan Zoom-nya. Namun demikian kalian diharapkan sudah menyelesaikan project akhirnya. Itu untuk mata kuliah ini, praktek analisa variabilitas iklim. Oke. Nah, ini kemudian ada deskripsi tugas UTS ya. Nanti jadi di setiap sesinya, di setiap ujiannya, baik itu UTS maupun UAS, itu adalah sistemnya project ya, itu tetap project. Sistemnya untuk UTS itu project, untuk UAS juga project. Namun untuk UTS ini di samping project ada juga semacam kuis lah. Hanya saya berikan beberapa soal saja, mungkin itu pilihan ganda. Itu bisa dikerjakan di CBT nanti gitu ya. Ini teknisnya aja, ini hanya teknis. Kita bahas nanti saja ketika sudah mendekati UTS atau UAS. Ini adalah kerangka berpikir. Ya.
Oke, saya jelaskan sedikit saja. Mungkin ini kerangka pikirnya untuk mengetahui atau mempelajari variabilitas awal musim dan sifat hujan musiman dan kaitannya terhadap variasi suhu muka laut. Oke. Jadi ada dua komponen utama penyusunan dari variabilitas ini. Yang pertama adalah suhu muka laut. Yang kedua adalah curah hujan dasarian atau zone. Ini kita berbicara terkait variabilitas musim yang ada di Indonesia ya, sesuai dengan mata kuliahnya. Jadi kita hanya Indonesia, di mana di wilayah Indonesia ini yang paling mendominasi pengaruhnya dari suhu muka laut adalah tentunya suhu muka laut perairan Indonesia. Indonesia ini maksudnya perairan Indonesia. Kemudian suhu muka laut di Samudra Pasifik, khususnya di bagian El Nino, La Nina 3.4 kalau Indonesia ya. Kemudian untuk yang Hindia, di Samudra Hindia kita analisis dipole mode-nya. Kemudian dari anomali perairan Indonesia, kemudian El Nino positif dan La Nina negatif dari Samudra Pasifik, kemudian dipole mode dari Samudra Hindia, ini apabila kita analisis secara menyeluruh, maka kita akan mendapatkan nilai-nilai ini. Ya. Kita bagi menjadi dua. Ketika ada El Nino, kemudian dipole mode-nya positif, dan anomali di perairan Indonesia untuk suhu muka lautnya itu negatif, itu menjadi suatu klaster tersendiri atau karakteristik tersendiri. Ini juga demikian. Jadi ada terbagi menjadi dua karakter ini. Kemudian kita beralih ke komponen yang kedua, yaitu curah hujan. Nah, curah hujan itu kita ambil dua komponennya, kita coba analisis awal musimnya, kita analisis sifat hujannya, kemudian kita analisis apakah awal musimnya ini maju ataukah mundur dari biasanya, kemudian sifat hujannya itu seperti apa, di bawah normal, normal atau di atas normal. Maka dari data-data ini didapatkanlah hasilnya itu, hasil analisisnya berupa variasi musim kemarau dan variasi musim hujan gitu. Dari dua ini ya, sorry ini tanda panahnya bukan begini ya harusnya, dua ini, nah, pokoknya dari dua ini menjadi ini. Nah, dari variasi musim kemarau, kemudian variasi musim hujan, dikaitkan dengan dua karakter ini, ternyata memiliki kemiripan. Ini terbagi dua karakter, ini juga dua. Nah, maka ketika di-combine, ini kita dapat menentukan variabilitas awal musim dan sifat hujan musiman terhadap variasi suhu muka laut. Seperti itu, kira-kira kerangka berpikirnya. Jadi, ini penting sekali disampaikan, jadi kita jangan sampai keluar dari kerangka pikir ini. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas atau yang akan kita lakukan latihannya itu adalah tentang analisis SST, melihat ya karakter anomalinya gitu di perairan Indonesia dan Samudra Pasifik ya, khususnya untuk El Nino, La Nina 3.4 gitu. Oke, seperti itu. Oke, ini hanya DCL ini untuk project ya, untuk project nanti. Ini kita kesampingkan dulu saja, kita sampai sini saja dulu untuk slide-nya. Kita akan coba beralih ke Excel-nya ya. Apakah sudah bisa dilihat yang saya tampilkan terkait Excel-nya? Ya, sudah Pak. Sudah Pak. Oke, ya saya rasa kalian juga bisa mengikuti dengan baik. Oke, jadi ini adalah datanya, ini yang saya berikan ke kalian. Ini adalah hasil ekstraksi dari file NC-nya ya. Jadi nanti kalau kalian download itu bentuknya masih file NC, ketika diekstraksi kemudian dirapihkan, jadi effortnya lumayan.
kita bisa merapikannya dan menyusunnya seperti ini. Jadi kalian nanti silahkan cari dengan ketentuan yang saya berikan tadi ya, dari tahun 1981 sampai 2019, itu kalian susun seperti ini. Ya. Ini Nino 34 adalah maksudnya SST di wilayah Nino 34. Oke, ini Westbox dan Eastbox kita abaikan dulu saja. Jangan terlalu mengotak-atik yang ini dulu. Kita fokus ke Nino 34 dan Indo. Indo ini adalah perairan Indonesia gitu ya. Jadi Indo ini maksudnya adalah perairan Indonesia dan ini adalah Samudra Pasifik. Ya, Samudra Pasifik. Kemudian disusun seperti ini dari tahun terlama gitu ya, 1971. Kalau ini saya contohkan sampai dengan 1979. Ya, sampai dengan 1979. Kemudian diurutkan bulannya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai bulan ke-12 dan balik lagi ke bulan pertama atau Januari. Nah, setelah disusun seperti ini, kita akan mulai menganalisis. Jadi kalian nanti silakan tambahkan di sini anomali atau analisis. Oke. Nah, di analisis anomali SST ini tentunya kita fokus kepada Nino 34 dan wilayah perairan Indonesia. Maka kita tuliskan di sini Nino 34 dan perairan Indonesia, kita beri kode Indo, ini. Oke. Nah, untuk mendapatkan nilai anomali ya, nilai anomali. Nah, kita harus tahu dulu definisi dari anomali itu apa gitu ya. Nah, coba sekarang saya ingin bertanya kepada audiens yang hadir ini. Saya ambil sampel saja. Di sini ada Karisma Ivana Almira. Siapa Boleh direspon sebentar, Karisma? Oke. Untuk Karisma, apa yang dimaksud dengan anomali, khususnya anomali SST? Izin Pak, izin menjawab. Anomali adalah, definisi dari anomali adalah selisih dari data observasi pada saat itu dengan normalnya. Jika di sini yang dimaksud dengan anomali SST, berarti anomali SST yang tercatat pada waktu itu dikurangi dengan normal dari SST tersebut. Ya, ya, bagus, tepat sekali seperti itu. Jadi memang anomali ini adalah menggambarkan ya kondisi ketika nilai amatan atau nilai observasi pada saat kita mengukur atau pada tahun yang bersangkutan itu nilainya di luar range normalnya, ya di luar range normal. Bisa itu lebih tinggi ataupun lebih rendah seperti itu. Maka dari itu hal pertama yang kita analisis, ya, yang kita lakukan untuk menganalisis anomali adalah mencari nilai normalnya dulu, ya, mencari nilai normal. Nah, tentunya mencari nilai normal ini ada tekniknya, gitu ya. Untuk mencari nilai normalnya itu adalah dengan kita bisa lakukan merata-ratakan untuk setiap bulannya. Contoh seperti ini. Kita punya data tahun 1970 sampai dengan 1979, maka normalnya untuk nilai normal untuk bulan Januari adalah seluruh data bulan Januari dirata-ratakan. Ya. Jadi Januari 71, Januari 72, dan Januari 73, dan seterusnya sampai Januari tahun 1979 itu dirata-ratakan. Nah, seperti itu kira-kira untuk mencari nilai normalnya untuk bulan Januari. Nah, kita kembali lagi ke Excel. Maka dari itu kita perlu menentukan nilai normalnya dulu. Maka baru kita bisa mencari anomali. Oke, ini kita pindahkan. Kira-kira seperti ini.
untuk mencari nilai normalnya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini kalau saya setting seperti ini, apakah masih terlihat nggak Excel-nya? Saya agak kurang paham. Ya, masih Pak. Masih ya? Oke. Biar saya bisa sambil memantau kalian juga. Oke. Nah, data normal itu kan tadi saya sebutkan bahwa ini adalah nilai rata-rata dari, misalkan untuk bulan Januari, ya kita buat Januari. Maka ini rumusnya adalah average tentunya, tapi kita pilih yang average yang bawah ini ya. Jadi mencari nilai rata-rata dari datanya, data seriesnya, yang kita berikan kriteria gitu. Jadi average ini yang kita gunakan. Nah, kita untuk nilai 34 berarti ini kita blok sampai bawah ya. Oke. Seperti ini. Jangan lupa untuk mengunci ininya. Oke, kita kunci supaya tidak bergeser ya. Oke, kira-kira seperti ini cara menguncinya. Oke, kemudian kita kasih titik koma di sini untuk memasukkan kriterianya. Nah, kriterianya ini adalah bulan. Bulan ini kita blok juga sampai ke bawah. Ya, di sini kita kasih tanda ini. Begitu. Nah, lalu kita masukkan kriterianya. Oke. Kriterianya itu adalah, ini kan range kriterianya, ini range kriterianya, yang bulan ini adalah range kriterianya. Lalu kita tentukan kriterianya. Untuk yang pertama ini adalah berarti bulan pertama atau bulan Januari. Kita kasih ini di sini, bulan 1. Oke. Selesai, dapatlah nilai 26,528. Ya, ini kita tinggal di berapa data sih? 108. Satu, dua, tiga, empat, ya, Januari, Februari, Maret, Agustus, September, Oktober. Ini kalau kita teruskan juga ke bawah, ini pasti hasilnya pengulangan, ya kan? Nah, untuk anomalinya ini berarti kan selisihnya ya, kita lihat selisih antara nilai pengamatan. Nilai pengamatan itu berarti yang ini ya, ini adalah nilai pengamatan pada bulan Januari tahun 1971 dengan nilai normalnya. Oleh karena itu, kita buat seperti ini. Ini dikurangi ini. Nah, maka kita dapatkan nilai negatif 1,10502. Oke, kita bulatkan saja seperti ini. 2 angka di belakang koma, biar enak melihat. Oke, saya kembali lagi ke audiens. Ada yang ingin saya tanyakan? Coba saya ambil sampel Muhammad Lutfi. Bisa direspon Muhammad Lutfi? Siapa? Oke,
Di sini terlihat nilai anomalinya adalah negatif 1,11. Apa makna dari nilai negatif? Bapak, kira-kira apa maknanya dari nilai negatif? Dengan persamaannya kan untuk mencari anomali itu nilai observasi dikurangi nilai normal. Dapatnya negatif. Nah, apa maknanya? Ayo, ini secara logika aja harusnya bisa langsung ketebak. Izin Pak. Ya. Berarti suhunya lebih dingin Pak. Suhunya lebih dingin, tentunya. Ya, betul. Tepat sekali. Jadi secara logika saja sih kita sudah bisa melihat. Untuk anomali ini kan persamaannya adalah nilai ini 25,4 dikurangi 26,53. Oke, 25,42 dikurangi 26,53. Ini nilainya lebih kecil dari ini sehingga hasilnya negatif. Maka nilai negatif di sini bermakna bahwa nilai pengamatannya di bawah nilai normalnya. Oke, jadi lebih dingin. Jadi suhu muka laut pada bulan Januari tahun 71 di wilayah perairan Samudra Pasifik, khususnya Nino 34, itu di bawah nilai normalnya. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, jadi sudah bisa ini dikatakan menganalisis anomali. Gitu. Jadi ada anomali, ternyata terdapat anomali pada bulan Januari tahun 71, di mana nilai pengamatan itu lebih kecil dari nilai normalnya. Jadi suhu muka lautnya itu lebih dingin dari biasanya, gitu. Oke, kita lanjutkan bagaimana dengan 1971 bulan Februari. Kita tinggal hitung juga sama. Atau kita drag bisa sama dengan ini dikurangi ini. Oke. Minus 1,07, berarti dia masih lebih dingin dari kondisi normalnya. Oke. Untuk lebih memudahkan saya coba geser ini ke sini. Agak-agak. Nah, oke, kita copy lagi. Oke, ini kan tinggal di klik 2 kali aja di lagi. Oke. Langsung didapat semuanya dari tahun 71 sampai dengan tahun 79. Oke, sorry ini kenapa? Oh, D3 dulu. Oke, salah ini. Nah, dari tahun 71 sampai 79 seperti ini. Berarti untuk tahun 71 semuanya berada di bawah nilai normalnya. Nah, sedangkan di 1972 itu ada nilai-nilai yang di atas normalnya, terlebih di ini nih, ini sangat besar. Oke, di bulan November dan Desember. Nah, ini ada kaitannya dengan analisis El Nino La Nina nanti gitu ya. Jadi kita nanti ketika menganalisis El Nino La Nina, kita bisa tahu misalkan di tahun tersebut terjadi apa. Oh, pantas saja gitu ya. Ada anomali dikarenakan pada tahun tersebut terjadi El Nino misalkan atau La Nina. Seperti itu. Nanti itu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, bagaimana dengan yang Indonesia?
Untuk yang Indonesia juga sama. Gitu. Kita lakukan hal yang serupa dengan hal ini, tapi kita menggunakan data Indonesia. Saya ulangi kembali lagi ya, biar kalian ingat. Jadi untuk mencari normalnya itu kita rata-ratakan berdasarkan bulannya. Jadi sama dengan average pakainya yang bawah ini. Oke, kemudian masukkan range-nya, range nilai yang akan kita ratakan. Kasih titik koma, kita masukkan kriterianya, yang tentunya kriteria ini adalah bulan ya. Lalu akhir pada range kriteria, nah kita masukkan kriterianya untuk ini adalah bulan pertama. Nah ini sebelum kita selesaikan persamaannya atau formulanya, kita kunci terlebih dahulu supaya tidak bergeser. Terutama untuk yang range ya. Kalau yang titik tidak usah, tidak apa-apa. Untuk yang range ini kita kunci. Oke, kita dapatkan ini. Klik 2 kali ke bawah. Kemudian kita cek kalau apakah ini sudah benar atau belum dengan cara melihat apakah sudah mengulang gitu ya. Tiap 12 bulan harusnya dia merupakan pengulangan. Oke, ini sampai bulan ke-12 berarti ini. Coba kita lihat 283, 28234, 28178, 28178, 28367. Oke, berarti ini sudah benar. Oke, kemudian kita lakukan analisis atau menghitung anomali. Ini kurangi nilai dapatkan hasilnya. Nah, di sini juga kita bisa mengkaitkan ketika di perairan Indonesia anomalinya positif, sedangkan di daerah Samudra Pasifik itu anomalinya negatif, maka terjadi apa? Itu di mata kuliah teorinya nanti banyak akan dijelaskan oleh Bapak Nuryadi itu ya. Sudah selesai seperti itu untuk analisis anomali SST. Ini hanya latihannya saja ya, ini juga data yang digunakan hanya tahun 1971 dan sampai dengan 1979. Oke, kita beralih lagi ke audiens. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak terkait contoh penghitungan anomali tadi? Silakan apabila ada yang ditanyakan. Izin Pak, izin jawab, izin bertanya Pak. Oh iya, silakan. Nah, untuk terkait anomali SST ini sendiri, kan kita tahu kan bahwa yang namanya suhu itu akan selalu berubah-ubah. Nah, untuk anomali ini apakah ada batas tertentu untuk terkait SST ini? Karena kan kita nggak bisa menyebut bahwa itu anomali tersebut itu bahaya atau tidak gitu kan, sebelum adanya batasan-batasan yang sudah ditentukan gitu kan. Mungkin cukup pertanyaan saya Pak. Oke, baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang apakah anomali ini ada batasnya, maksudnya ya tadi ya, ada batasnya, apakah ini berbahaya atau tidak gitu kan. Memang begini, kita kembalikan lagi kepada definisi. Jadi anomali itu adalah kelainan gitu ya, yang di luar normalnya, tadi kan sudah disampaikan gitu definisinya. Maka untuk anomali ya ketika dia di luar nilai normalnya akibat fluktuatif, maka dia tetap disebut dengan anomali. Namun demikian ada kriteria-kriterianya untuk menentukan apakah nilai anomali tersebut
berpengaruh atau tidak. Betul sekali. Di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu juga akan dibahas. Jadi kita ada salah satu caranya adalah melihat nilai atas dan nilai bawah, ya. Nilai atas dari data dan nilai bawah, nilai terendah dari data. Itu dan nanti itu yang akan dibandingkan. Sorry sebentar. Dan itu yang akan nantinya kita bandingkan dengan nilai pengamatannya, gitu, dengan nilai pengamatannya. Nah, ketika nanti setelah dibandingkan itu ada kriterianya. Kalau dia bernilai negatif 1 atau lebih besar dari nilai atas, nilainya itu ya terindeks negatif 1, maksudnya gitu, terindeks negatif 1, maka dia dikategorikan perairannya sedang dingin. Nah, kalau sedang berarti dia normal. Nah, jadi nanti ketika kita lihat misalkan ternyata di anomalinya itu dia nilainya negatif, gitu ya, nilainya negatif. Namun setelah kita cross check kembali dengan indeks yang tadi, ya, yang negatif 1, 0 dan plus 1, ternyata dia sedang. Oh, berarti dia tidak ada perbedaan temperatur, namun tidak bisa kita kategorikan dengan anomali, atau anomalinya itu bisa kita abaikan gitu karena dia sedang. Nah, seperti itu kira-kira jawaban untuk yang tadi, ya. Jadi ada langkah selanjutnya setelah menentukan nilai anomali. Silakan, ada lagi yang ingin dikonfirmasi mungkin. Oke, tadi yang bertanya siapa ya? Izin Pak, saya Pak Yazid. Oh ya, oke. Terima kasih Yazid. Ya, terima kasih Pak. Oke, ada lagi, silakan. Sebelum kita ke langkah selanjutnya, ya, langkah selanjutnya. Mohon izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Mohon izin Pak, tadi kan dalam perhitungan nilai normalnya itu kan berdasarkan data. Kalau di sini kan ada data beberapa tahun gitu Pak. Nah, ketika data yang akan dijadikan data normalnya itu kosong misalkan gitu Pak, itu apakah itu tetap bisa dilakukan perhitungan nilai normalnya buat menentukan anomalinya gitu Pak? Apakah ada metode lain gitu? Terima kasih Pak. Oke, baik. Oke, ini kebetulan memang data yang didapatkan tidak ada data kosong, karena saya rasa kan ini pengamatannya ini dilakukan. Jadi kalau misalkan kalian nanti dapat, saya akan berikan linknya. Itu saya downloadnya itu dari NOAA, ya, NOAA, dan di situ saya rasa apabila ada data kosong juga sudah mereka lakukan gitu ya, sudah melakukan pengisian data kosong itu. Namun nanti akan berbeda halnya dengan ketika kita mencari normal hujan. Nah, itu nanti ada di praktikum tentang ZOM, ya, itu di pertemuan berapa itu tadi, ya, di pertemuan tentang analisis ZOM. Itu nanti kalian akan memperkirakan pergeseran musim, itu ya, awal musim hujan dan awal musim kemarau. Itu ketika kalian mencari nilai normal hujannya itu pasti aja ditemukan data kosong gitu kan, karena ya namanya pengamatan curah hujan gitu. Ya, seperti itu gitu kondisinya di lapangan. Kadang-kadang ada data kosong. Nah, bagaimana untuk mensiasati hal itu? Tentunya kita bisa melakukan beberapa metode gitu ya. Salah satu metodenya adalah metode pengisian data kosong. Bisa melakukan dengan cara interpolasi gitu kan, dengan data sebelumnya atau data setelahnya, dengan mempertimbangkan karakteristik yang ada pada saat kita melakukan interpolasi tersebut gitu. Jadi kita boleh melakukan interpolasi, namun jangan sampai kita melupakan kaidah-kaidah metodologisnya. Seperti halnya misalkan tidak ada data kosong, data dasarian yang kosong, kita tembak dengan interpolasi, padahal pada saat itu karakternya itu memang tidak memungkinkan untuk didapatkan angka seperti itu. Jadi perlu expert judgment di situ. Nanti itu akan kita bahas di yang ZOM itu ya, tentang ZOM itu, tentang analisis curah hujan. Nah, itu di situ akan kita coba bahas, karena untuk materi yang itu lumayan banyak ya. Untuk menganalisis hal tersebut perlu kita QC dulu datanya, apakah data tersebut sudah real benar ataukah hanya berupa copy paste gitu ya. Karena kan
pengamatan curah hujan ini di BMKG masih menggunakan volunteer ya. Beberapa ada yang masih menggunakan volunteer. Nah itu yang volunteer itu kalau misalnya kerjanya benar ya bagus datanya gitu kan. Tapi kalau yang ogah-ogahan ya dia hanya mereplikasi data gitu. Nah itu perlu di QC. Ya seperti itulah kira-kira kalau misalkan ada data kosong itu perlu kita QC, kita isi datanya kalau memang bisa diisi. Atau kalau misalkan tidak terlalu mengganggu terhadap data, ya bisa kita abaikan gitu ya. Jadi memang kalau menganalisis data itu harus kita istilahnya kita lihat dari jauh lah gitu ya. Tidak bisa kita nilai per satuan data gitu. Kita harus lihat secara keseluruhan apakah kira-kira data kosong itu mengganggu atau tidak, apakah perlu diisi atau tidak, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Firman ya tadi. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan kembali ya. Sedikit lagi. Ini kita sudah dapatkan anomalinya, kemudian kita analisis kondisi perairannya deh. Kita kasih istilah aja ya, ini tidak perlu sama sih, kondisi perairan. Sorry, sebelumnya kita indekskan dulu. Ini untuk yang Nino 34. Kasih keterangan, di sini keterangan. Oke, di sini berarti ada minus 1, 0 dan 1. Ini berarti dingin kondisinya. Yang ini hangat. Ini sorry. Ini yang hangat. Ini normal lah. Nah, maka yang diperbandingkan di sini adalah nilai ini ya, nilai pengamatan, nilai yang ini. Nah, ini nilai ini yang kita bandingkan. Yang kita perbandingkan dengan apa? Dengan nilai atas dan nilai bawah. Jadi kita cari dulu nilai minimum dan nilai maksimum. Minimumnya berarti kan tidak min. Ini nilai maksimum.
Ini ada nilai minimumnya, ini ada nilai maksimumnya. Kita buat 2 angka di belakang koma. Nah, oke. Oke, kalau sudah seperti ini baru kita bisa membandingkan. Kita bandingkan. Ini kita copy dulu ya. Oke, kita bandingkan. Pakai if berarti ya. If jika nilai ini lebih besar dari nilai mana maksimum, oh ini nilai maksimum ya, berarti dia di atas nilai maksimumnya, maka dia min 1. Sorry, plus 1 ya, 1 karena dia hangat. Oke. Jika dia tidak lebih besar berarti kita masukkan lagi if di sini. Dia tidak lebih besar, kita cek lagi apakah dia lebih kecil gitu. Ini lagi lebih kecil dari nilai minimumnya. Kalau dia berarti di bawah nilai minimumnya, maka dikatakan kita kasih indeks negatif 1. Jika bukan keduanya, maka kita kasih nilai 0. Nah, sudah. Oke, ininya tidak usah dikunci berarti. Yang dikunci berarti yang pembandingnya, yang minimum dan maksimumnya. Oke, ini. Ininya kita kunci biar tidak bergeser. Ini. Oh, sorry. Oh, tidak pakai ini. Oh, no, semua mulai. Kita cek takut masalah. 25 dia lebih besar dari maksimumnya, enggak juga. Oke. Kita coba untuk yang ini deh. Takutnya saya salah data. Biar terlihat lebih beragam. Oke, H3 dibandingkan dengan nilai ini tuh
kondisi ini yang ini dingin, dan selanjutnya. Oke, kita ambil contoh yang Indo ya. Tadi kita sudah lakukan di yang Nino 34, ternyata hasilnya 0 semua, berarti dia di perairan Samudra Pasifik, khususnya di Nino 34, itu meskipun ada anomali, namun kondisi perairannya masih terbilang normal. Nah, untuk yang di Indo sendiri, ini variatif. Nah, ini yang menarik untuk dikaji, variatif di sini. Karena bisa dilihat, kita ambil satu contoh, misalkan nah di sini dia anomalinya negatif. Dengan kata lain, dia lebih rendah dari nilai normalnya. Namun ini masih bisa dikategorikan normal justru ya. Tidak ada yang plus 1 ya, tidak ada. Oke. Terus demikian ini ada juga yang ini. Nah ini nilainya kan positif nih. Harusnya dia kan lebih secara data, by data, dia itu kan lebih tinggi dari nilai normalnya. Lebih tingginya itu 0,3 sih sebenarnya. Namun ini masih dikategorikan justru dingin gitu. Ya, jadi anomali itu tetap memang diperhitungkan ada gitu. Namun kita lihat dulu apakah itu berpengaruh gitu kan, atau dikategorikan terhadap kondisi perairannya gitu. Karena kondisi perairannya itu normal, dingin atau hangat. Nah, kira-kira seperti itu. Tugas kalian mungkin saat ini adalah melengkapi file yang saya berikan tadi ya, yang latihan itu. Silahkan dilengkapi, disamakan dengan yang saya buat. Di sini kan saya baru membuat yang Indo ya. Nanti kalian buat satu lagi yang Nino 34. Nah, kemudian saya kasih bantuan di sini untuk lebih mudah mengisi kondisi perairan. Itu bisa pakai if juga. Jika ini itu sama dengan satu atau ke satu ya, dengan satu, maka dia disebut hangat. Kalau ini harus pakai tanda ini ya. Jika dia tidak sama dengan satu, berarti masih ada dua kemungkinan, yaitu jika ininya itu sama dengan negatif 1, berarti dia dingin. Dan jika tidak keduanya, maka dia normal. Udah terisi semua ya. Kira-kira dibuat seperti itu nanti tugas kalian ya. Akan dibuat seperti ini. Oke. Buat satu lagi untuk yang Nino 34. Silakan, ada yang ditanyakan sebelum kalian mengerjakan. Mohon izin, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Mengenai perhitungan indeksnya, kenapa menggunakan nilai maksimum dan minimum ya, Pak? Maksudnya kenapa menggunakan nilai ekstrimnya? Ya, begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Jadi, untuk menentukan indeksnya kan kita mengkategorikan apakah itu nilainya hangat, dingin ataupun normal. Itu kita gunakan nilai maksimum dan minimum atau nilai ekstrimnya, itu ya, ambang batas atas dan ambang batas bawah. Nah, ini dengan asumsi gitu ya, ketika dia melebihi
nilai ekstrimnya, itu dia sudah keluar dari nilai normalnya gitu. Dan sangat jauh dari nilai normalnya itu kan sudah pasti ada di antara itu kan, namanya rata-rata itu kan pasti di antara nilai ekstrim. Ini sudah dia keluar dari nilai normal, kemudian dia keluar juga dari nilai ekstrimnya, berarti dia sudah bisa kita kategorikan di luar normal gitu ya. Di luar normal bisa berupa dingin ataupun bisa berupa hangat. Jadi ini untuk sekedar memastikan aja. Tidak ada aturan yang baku sih untuk hal itu. Sebenarnya untuk mengkategorikan hangat dingin itu untuk menjaga gitu ya, menjaga sensitivitas data gitu ya, kita buat saja di nilai ekstrim seperti itu. Kalau di yang saya contohkan tadi, karena ketika dia keluar dari nilai ekstrimnya sudah pasti dia dikategorikan nilainya itu ya berubah gitu ya, di luar normalnya gitu. Ketika dia nilainya melebihi ataupun di bawah nilai ekstrim atas dan ekstrim bawah. Kira-kira seperti itu. Siap, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Silakan. Izin Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Izin Pak, untuk yang pengisian formula untuk yang di indeks tadi gimana ya Pak? Saya masih kurang paham Pak. Oke, yang formula di indeks ya, kita kembali ke Excel-nya sebentar. Oke, ada sedikit trouble tadi dengan jaringan. Gimana? Udah lancar? Sudah terlihat, Pak. Sudah ya? Sudah, oke. Tadi agak sedikit nge-lag soalnya sini. Oke. Tentang menentukan indeks. Oke, kita pelan-pelan ya. Untuk formulanya seperti ini. Kita kan ingin membandingkan. Ini kan di sini yang Indo ya. Yang Indo. Kita tebak-tebak. Oke. Warnain biar enak. Nah, untuk yang nilai Indo, ini tahunnya ya, ini bulannya, ini gampang lah, ini nggak usah kita pedulikan. Nah, untuk formulanya itu seperti ini. Ya, penjelasannya, kita kan ingin membandingkan nilai ini, kan ini Indo, berarti yang kita lihat nilai Indo ini. Kita bandingkan nilai ini dengan nilai minimum dan maksimumnya. Nah, ini nilai minimum dan maksimum, ini tentunya nilai minimum dari yang kolom ini ya, dan maksimumnya juga dari kolom ini. Yang ingin kita bandingkan adalah nilai ini dengan nilai ini. Bagaimana cara membandingkannya? Kita bisa gunakan formula if. Jika, gitu ya, logical test. Jika nilai H3 itu berarti ini lebih besar dari AE4 itu mana? AE4 itu ini ya, yang ini. Oke. Warna merah ya. 4. Berarti kan jika nilai ini lebih besar dari nilai maksimumnya, maka dia bernilai 1. Oke. Nah, jika dia tidak lebih besar, gimana? Berarti kan di luar yang ini ya, jika dia tidak lebih besar dari nilai maksimumnya, maka ada dua kemungkinan. Dia bisa lebih kecil, ya, bisa lebih kecil,
ataupun tidak keduanya gitu. Tidak lebih besar dari nilai minimum dan tidak lebih kecil dari nilai minimum, dan dia juga tidak lebih besar dari nilai maksimum atau kita sebut normal. Maka dari dua kemungkinan itu kita buat lagi if-nya di sini. Yang pertama, ketika dia tidak lebih besar dari nilai maksimum, kita cek apakah dia lebih kecil dari nilai minimum. Jika dia lebih kecil dari nilai minimum, maka dia bernilai negatif 1. Namun jika dia tidak lebih besar dari nilai maksimum dan juga tidak lebih kecil dari nilai minimum, maka dia bernilai 0. Nah, seperti itu kira-kira untuk formula indeksnya. Izin Pak. Ya. Izin Pak, sebelumnya mohon maaf nih Pak, koreksi misalkan saya salah. Bukankah untuk nilai yang sama, untuk nilai minimum dan maksimum itu hanya satu nilai Pak? Kemudian kalau misalkan nilainya itu kita mencari nilai yang kurang dari nilai minimum, itu bukannya tidak akan ada gitu Pak? Dan lebih dari nilai maksimum juga bukannya tidak akan ada Pak? Karena kan dia pasti paling atas dan paling bawah gitu Pak? Atau gimana Pak? Saya kurang paham gitu Pak. Oh, sebentar. Iya, saya paham. Bentar, saya agak sedikit. Takutnya saya juga keliru. Bentar, saya coba cek dulu. Oke. Ini. Oh iya, betul. Oke, terima kasih atas koreksinya. Ya, saya juga agak sedikit keliru di sini menentukan indeks ya. Kayaknya saya salah di menentukan nilai minimum dan maksimumnya. Kayaknya bukan nilai minimum, upper or lower dia menggunakan. Oke, paham. Ada sedikit terlewat dalam menentukan nilai upper and lower gitu ya. Jadi saya tadi sedikit lihat di catatan saya itu adalah upper dan lower, dan saya salah interpretasi. Kirain saya upper and lower itu adalah nilai maksimum dan minimum. Ternyata upper and lower itu kalau di sini adalah nilai upper itu berarti dia nilai nilai upper itu dia nilai normal ditambah nilai maksimum, oke. Ditambah standar deviasi. Oke, sorry. Oke. Ditambah dengan nilai ya, betul. Ditambah dengan nilai standar deviasi, sorry. Oke, terima kasih atas koreksinya. Oke, jadi saya salah menginterpretasikan catatan saya sendiri. Oke, jadi upper dan lower ya, bukan nilai minimum dan maksimum. Nilai upper and lower. Oke, terima kasih. Nah, nilai upper ini seharusnya berarti nilai normalnya, nilai ya betul. Nilai normal atau nilai rata-rata ya, nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata berarti ini kita tulis aja dulu nilai rata-rata. Betul. Nilai rata-rata ditambah nilai standar deviasi. Kalau yang ini berarti nilai rata-rata dikurangi standar deviasi. Oke, terima kasih. Jadi memang begini maksudnya, nilainya bukan maksimum dan minimum, tapi lower, upper dan lower. Jadi ketika nilai tersebut kita punya nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata itu adalah berarti nilai tengah. Nilai tengah itu kita kasih range gitu kan. Kalau kita hanya mengandalkan nilai tengah, oke, siapa? Kalau misalkan kita hanya mengandalkan nilai tengah gitu ya, nilai tengah satu titik doang gitu kan, berarti kan otomatis dia sangat sensitif sekali gitu ya. Di luar nilai tengah berarti dia hangat, di bawah nilai tengah berarti dia
dingin gitu kan, sedangkan kita perlu range gitu. Nah, range-nya itu kita buat gitu. Jadi tidak hanya titik ya, kita buat range atau skala. Skalanya itu untuk kita perbesar dari titiknya itu nilai tengah ya, titiknya itu nilai tengah, kita buat range ke atas dan ke bawah gitu, upper and lower. Oke. Jadi kalau ke atas itu kita tinggal tambahkan dengan standar deviasi, kalau ke bawah itu kita tinggal kurangi dengan standar deviasi seperti itu. Oke, itu ya. Nah, sekarang coba kita hitung dulu mungkin rata-ratanya. Karena kita tadi kan membutuhkan dua ya, nilai rata-rata dan standar deviasi. Oke, kita buat di sini nilai average-nya atau rata-rata. Oke, terima kasih tadi atas koreksiannya, hampir salah. Nah, nilai rata-rata berarti kan average dari ini Indo, berarti yang Indo ya, mana? Nah, nah, didapatkan nilai rata-ratanya kemudian kita hitung nilai standar deviasinya. Oke. Standar deviasi per STD. Oke, STD. Standar deviasi dari nilai ini. Nah, maka ini kita dapatkan ini ditambah dengan ini dan ini rata-rata kurangi untuk tersebut. Nah, ini seharusnya upper dan lowernya. Betul. Berarti ini tetap kita bandingkan H3. Oke, ini H3 dengan berapa? Berapa nih? Nah, begini harusnya. Nah, ada di sini ada yang hangatnya. Oke. Oke, kalau begitu ya, terima kasih tadi yang sudah mengingatkan. Siapa? Namamu? Izin Pak, Harasta Pak. Oke, terima kasih Harasta. Betul, logikanya main, bagus. Oke ya, jadi itu sorry tadi ada sedikit kekeliruan, saya salah menginterpretasikan tulisan saya sendiri. Maksudnya upper dan lower bukan minimum maksimum, tapi itu tadi rata-rata ditambahkan standar deviasi jadi nilai ambang atas gitu kan, maksudnya upper. Kemudian lower itu adalah nilai ambang bawah, ketika nilai titik itu adalah rata-rata ditambahkan dengan standar deviasinya. Jadi nilai atas dan dikurangi standar deviasinya jadi nilai ambang bawah. Itu. Nah, maka sudah dapat kita lihat kondisi perakhiran di Indonesia dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1979 di setiap bulannya itu bersifat normal, hangat, ataupun dingin. Ya, seperti itu kira-kira, tinggal dibuat yang Nino 34-nya ya. Terima kasih tadi sudah mengingatkan untuk Harasta. Silakan, ada lagi yang mau dikomentari atau takut misalnya ada yang salah lagi dan yang lupa lagi.
Saya rasa sih udah gitu. Gimana? Adakah lagi? Apabila tidak ada, saya percayakan kepada kalian untuk menyelesaikan ini ya. Jadi nanti silakan kalian selesaikan ini sampai dengan jam perkuliahan habis. Berarti jam berapa kita perkuliahan habisnya? Mana tadi? Sih Pak, jam 16.40 Pak. Ya, 16.40. Oke. Masih ada waktu banyak ya. Nah, jadi kalian selesaikan ini sampai jam 16.40 tentunya. Di samping itu, silahkan mencari data tahun 80. Kita sampai tadi 79 berarti 80. Dari tahun 80 sampai 2019 lah. Dari tahun 80 sampai dengan tahun 2019 nanti saya kasih dulu linknya deh. Bentar. Takutnya nanti kalau nanti saya lupa. Sorry. Oke. Kalau sudah tampil tuh di kolom chat ada link yang saya berikan itu untuk mendownload data SSTM. Silahkan diambil dari situ. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, datanya masih bentuk NC, jadi nanti perlu ada sedikit trik khusus. Kalau tadi saya menggunakan ini, Panoply apa itu? Nah, dari situ bisa diekstraksi datanya jadi CSV, dari CSV nanti dirapihkan lagi jadi Excel gitu. Nanti yang penting saya sudah berikan sumbernya, nanti silakan utak-atik sendiri gitu. Sampai mendapatkan data dari tahun 80 sampai 2019 ya. Silahkan diekstraksi datanya, di-download kemudian diekstraksi gitu. Hal yang sama dengan untuk tugas tersebut dirapihkan aja dulu ya. Nanti kalau misalkan kalian waktunya memadai, itu silahkan dikerjakan seperti yang di latihan. Namun apabila waktunya tidak mencukupi gitu ya, itu bisa kita lanjutan selanjutnya untuk data tahun 81 sampai 19. Namun untuk yang latihan ini saya minta ini adalah silahkan dilengkapi sesuai saya tampilkan gitu ya, dibuat persis seperti itu, kumpulkan pada saat perkuliahan ini berakhir yaitu 16.40. Di prosedur prosedur untuk pengumpulannya itu silahkan dikumpulkan melalui PJ mata kuliahnya dulu. Jadi semua taruna mengumpulkan ke PJ. Nah, PJ nanti mengkompresnya menjadi di satu folder kan dalam format RAR atau zip. Nah, apabila sudah itu dikirimkan ke email saya ya, nanti saya berikan emailnya pada PJ mata kuliah, nanti kirimkan saja ke situ. Filenya ini kan nama filenya masih sama semua ya, latihan olah SST. Nama filenya itu kalian ganti dengan nama kalian gitu ya, nama NPT tugas 1 itu ya, itu untuk data yang tahun 71 sampai 79. Untuk yang 80 sampai 2019 itu kalian silahkan coba cari datanya dulu, ekstraksi buat serapih mungkin. Itu kalau misalkan mau dilaksanakan sampai tahapan ini pun silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang penting sudah rapi dulu ya, disusun berdasarkan tahun bulannya itu sudah rapi. Itu tidak perlu dikumpulkan dulu, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Dapat dipahami?
Siap, bisa Pak. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, masih membahas tentang analisis suhu muka laut, masih mengidentifikasi anomali SST, ya, untuk periode tahun 80 sampai 2019. Sorry kalau di slide yang saya tadi tampilkan 81, ya 81 sampai 2019, tapi nggak apa-apa, kita dari 80 aja, 80 sampai 2019. Kita lakukan hal yang sama dengan yang kita laksanakan pada hari ini di pertemuan selanjutnya, sambil sedikit-sedikit kita mengidentifikasi kejadian El Nino, La Nina di Polmont dan hangat dinginnya perairan Indonesia berdasarkan data kejadian El Nino, La Nina, dan nilai di Polmont. Itu kita mulai sedikit sentuh di pertemuan selanjutnya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas koreksiannya juga. Sudah meluruskan kita kembali ke jalan yang benar ya. Tadi sempat salah. Oke, kalau begitu kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.